Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbil ighfirli wa liwalidayya. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan kajian At-Tibyan halaman 109. Bagian apa? Kama seperti perkara waroda anu datang naon at-tahaddi tantangan biakola macana biakola sabab isim guer munsorib wasfiyah babarengan jeung wajan fi'il biakola kunuluwi saeutik min dalika tibatan itu asri suari misli. Jadi kemarin kita telah menjelaskan bahwa Al-Quran menantang umat manusia, Al-Quran menantang orang-orang Arab untuk mendatangkan seperti halnya Al-Quran. Pertama ada tantangan yang bersifat umum, yaitu mendatangkan seluruh Quran. Yang kedua mendatangkan 10 surat seperti Al-Quran. Dan yang ketiganya ada yang lebih sedikit lagi tantangannya. Tahada nangtang Allahum ka itu si kufar Quraisy bisuratin wahidatin karena hiji surat min aksori suwaril Quran tipang pondok-pondokna surat Al-Quran. Jadi Al-Quran itu pola tantangannya pertama tantangan tingkat tinggi, yang kedua tingkat menengah dengan menantang untuk mendatangkan 10 surat. Dan sekarang ada tantangan yang paling rendah, silakan Anda datangkan seperti surat yang paling pendek di dalam Al-Quran, yaitu surah Al-Kautsar. Nah, ini bentuk tantangan daripada Allah Subhanahu wa taala kepada kafir Quraisy yang tidak percaya terhadap Al-Quran. Wajah ajeng datang naon hadat tahadi ieu tantangan makrunan barina dibarengkeun bitakziz ku ngapeskeun al-padi anu ngabongkar. Jadi tantangan ini dibarengan dengan sesuatu yang melemahkan daya pikir mereka, upaya mereka, dan seolah-olah Allah ingin membongkar tentang kelemahan mereka dalam menanggapi tantangan Allah untuk mendatangkan seperti halnya Al-Quran. Fil hadir, di zaman hadir, wal mustakbal, jeung di masa depan. Musajilan barina nu ngarekam alaihim ka itu kupar galikal azza karena eta kelemahan, keapesan. Bima ku perkara yusiru nu ngisyarahan itu ma hamiyatakum karena kebohongan mereka atau kahayang mereka. Jadi Al-Quran merekam bagaimana kebohongan mereka, bagaimana kemauan mereka untuk sesungguhnya berupaya melemahkan Al-Quran. Tetapi kebohongan mereka, kemauan mereka untuk melemahkan Al-Quran ditantang mendatangkan satu surat saja yang terpendek di dalam Al-Quran, mereka tidak sanggup. Mereka tidak sanggup. Wayugri jeung ngabongkar
Wayugri jeung nipu. Wayugri jeung nipu. Gorro yugri. Allahum kaitu kupar bitakallupil mu'aradah, ku kesulitan perdebatan. Jadi kalau orang-orang kafir membuat rekayasa untuk berupaya melemahkan Al-Quran, justru rekayasa Allah lebih canggih. Rekayasa Allah lebih canggih. Innahum yakiduna kaida wa akidu kaida pamahilil kafirina amhilhum ruwaida. La siaman terutama ba'da qaulatihim, sabada celotehna itu orang kafir al-qabiha anu goreng. Qaulah teh naon? Celotehnya orang kafir al-qabiha anu goreng. Wa da'wakum jeung pengakuan itu si kufar al-kadibah anu bohong. Hina kolu dina waktuna ngobrol itu si kufar, lawana sya'u lamun segkar kami, lakulna tayakin ngucapkeun kami mislahada kana seperti Quran. Nah ini celoteh. Jadi mereka berusaha membuat celoteh terhadap Al-Quran. Kalau kami berkehendak, maka lakulna mislahada, kami bisa mendatangkan ucapan-ucapan seperti Al-Quran. Ternyata begitu ditantang, bukan hanya mendatangkan satu Quran atau mendatangkan 10 surat di dalam Al-Quran, bahkan ditantang dengan surat yang paling pendek di dalam Al-Quran, surah Al-Kautsar, mereka lemah, mereka hancur, mereka pun tidak bisa apa-apa. Mereka pun tidak bisa apa-apa. Nah, ini bentuk tantangan Al-Quran, bentuk tantangan Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap orang-orang kafir yang melecehkan Al-Quran. In hada henteu ari Quran eta illa asatirul awwalin, kecuali karangan-karangan generasi awal. Jadi mereka menuduh Al-Quran sebagai asatirul awwalin, karangan-karangan generasi awal. Jaa datang hum kaitu kupar naon at-tahadi tantangan fi suratil Baqarah, dina surah Al-Baqarah. Bahkan Allah Subhanahu wa taala merekam di dalam surah Al-Baqarah fi qouli ta'ala, dina Tuhan Allah taala berkaitan dengan untuk membuktikan kehebatan mukjizat Al-Qur'an. Wa in kuntum fi raibin, wa in kuntum jeung lamun seuk bukti aranjeun fi raibin eta tetap dina kemangmangan. Seandainya kalian berada pada keraguan-raguan terhadap naon? Al-Quran. Mimma tina perkara nazalna nuges nurunkeun kami. Ingat, kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala menjabarkan tentang turunnya Al-Quran menggunakan sulasi mazid warna awal bab kedua, nazzala yunazzilu tanzilan, itu menunjukkan Allah sedang menjelaskan turunnya Al-Quran secara berangsur-angsur, yang terbagi ke dalam dua fase. Ada fase Makkah, ada fase Madinah. Fase Makkah disebutnya surah Makkiyah, fase Madinah disebut surah Madaniyah selama 23 tahun. Nah, makanya Allah mengungkapkannya dengan kata nazzal. Tapi kalau Allah menjabarkan turunnya Al-Quran menggunakan kalimah fi'il sulasi mazid warna awal bab awal, seperti inna anzalnahu fi lailatil qadr, itu Allah sedang menjelaskan bahwa Al-Quran turun sekaligus dari Lauhil Mahfuz menuju Baitul Izzah di langit keempat. Nah, itu penjelasan Imam Ali As-Sobuni di dalam kitab At-Tibyan fi Ulumil Quran yang sedang kita kaji ini. Nazalna anuges nurunkan kami ala abdina ka hamba kami. Paktu tah kudu ngadatangkeun aranjeun. Nah, ieu fi'il amar di mana naon? Tahaddi di mana tantangan. Bisuratin kana hiji surat min mislihi tina pantarna Quran. Nah, ini
bentuk tantangan yang paling rendah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi seandainya kalian orang-orang kafir masih ragu tentang kebenaran mukjizat Al-Quran, silakan datangkan satu surat yang menyerupai Al-Quran dan surat yang terpendek, yaitu surah Al-Kautsar. Wad'u jeung kudu ngajak aranjeun syuhada akum, kapirang-pirang babaturan aranjeun, saksi-saksi aranjeun min dunillah tisalian ti Allah. In kuntum lamun sebut ti aranjeun shodiqina eta anu bener. Nah, kita sapa dulu. Bagaimana suaranya? Jelas? Nuhun. Semua ahli Facebook ya. Nah, ini tampilannya agak matching ya. Agak matching karena menggunakan IT yang insya Allah mabruk. Selamat untuk anak-anak IT. Luar biasa. Pailam tab alu maka lamun sente temi gawe aranjeun, walan tab alu jeung tegasna temi gawe aranjeun. Pataku maka kudu takwa aranjeun, kudu sieun aranjeun annaro kana seun. Allati anu waquduha anu ari aramna itu lati annasu eta manusia wal hijaratu jeung batu. Muiddat anu disadiakeun itu nar lil kafirin pikeun orang-orang kafir. Jadi ini bentuk ancaman Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang selalu membohongkan Al-Qur'an, orang-orang yang meragukan kebenaran Al-Qur'an. Bahkan Allah menantang, silakan kalau kalian ragu terhadap Al-Qur'an, datangkan satu surat yang terpendek seperti surah Al-Kautsar. Tetapi jika kalian tidak mampu mendatangkan seperti surat Al-Qur'an, surat yang terpendek, maka neraka jahanam adalah menjadi bagian kalian. Nah, ini adalah bentuk tantangan terkecil dari Allah Subhanahu wa taala terhadap orang-orang kafir. Lanjut. Qala ngandika saha al-allamah. Al-allamah itu doktor. Jadi kalau al-alim itu kalau di sekolah formal itu S1. Apa? S1. Ada S1, ada S2, ada S0. Al-Alamah Al-Qurtubi, Dr. Qurtubi, fi tafsirihi dina tafsiran Al-Qurtubi Al-Jami li Ahkamil Quran. Kitab Jami li Ahkamil Quran. Bagaimana pendapat beliau? Qauluhu pa ilam tab'alu. Qauluhu aridauhan Allah pa ilam tab'alu lapan pa ilam tab'alu. Al-Baqarah ayat 24. Yakni ngamaksud pima dina perkara maldo nugas kaliwat itu mah. Jadi fa'ilam tab'alu penjelasannya, jika kalian tidak mampu mengerjakan mendatangkan tantangan yang telah lalu. Ada dua kan? Satu, tantangan agar orang kafir mendatangkan seluruh Quran. Tantangannya diturunkan. Apabila kalian tidak bisa mengerjakan mendatangkan seluruh Quran, maka patu bi asri suwarim misli. Coba datangkan 10 surat seperti Al-Quran. Nah, jadi fa'ilam tab'alu bima mado, artinya apabila tantangan yang telah lalu dilontarkan oleh Allah untuk mendatangkan satu Quran penuh, kata-kata mereka yang seperti satu Quran penuh, atau mereka untuk mendatangkan 10 surat tidak mampu, walantab anu jeung ari lapan lantab anu Al-Baqarah ayat 24 ayat tutiku tegasna kaduga aranjeun zalika kana itu ita usurah bima dina perkara yakti nu bakal datang itu. Ini penafsirannya. Wapihi jeung eta tetep dina itu walantab anu isyaratun ari isyarah lihimamihim kana cita-citana orang kafir. Jadi cita-cita orang kafir itu selalu ingin menghancurkan Quran, ingin menghancurkan Islam. Ya, ini himamul kuffar. Jadi perlu dicatat oleh orang-orang muslim bahwa cita-cita orang kafir itu selalu ingin menghancurkan Islam. Walang tardo angkal yahudu walan nasoro hatta tattabi'a millatahum.
Mereka tidak akan pernah ridho. Walang tardo angkal Yahud, tidak akan pernah ridho kepadamu orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani, hatta tattabi'a millatahum, sehingga engkau mengikuti milah. Milah itu ajaran mereka. Dan itu adalah merupakan satu deklarasi dari Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan karakter yang sesungguhnya dari orang-orang Yahudi dan Nasrani. Makanya kita hari ini menyaksikan berita yang gegap gempita bagaimana ketika Hagia Sophia yang tadinya adalah sebuah gereja basilika, gereja terbesar di dunia di zaman kekhalifahan Utsmaniyah yang ada di pusat Imperium Bizantium di kota Konstantinopel, dan ketika ditaklukkan oleh Muhammad Al-Fatih pada tahun 1453, itu gereja itu dibeli oleh Sultan Muhammad Al-Fatih dan diwakafkan kepada umat, dijadikan masjid. Tetapi ketika pemimpinan khilafah Turki Utsmani hancur oleh pemimpin boneka asing yang bernama Mustafa Kemal Atatürk, maka Masjid Hagia Sophia itu dirubah menjadi museum. Dan kita bisa melihat, bisa searching di berbagai media, bagaimana ketika Inggris, ketika orang-orang Yahudi merasa bangga dengan Mustafa Kemal Atatürk karena mampu menjadikan masjid menjadi museum. Dan sekarang Muhammad Recep Tayyip Erdogan tampil mengembalikan sejarah kehebatan Turki di zaman khilafah Turki Utsmani, sehingga masjid Hagia Sophia bisa dikembalikan lagi dari museum menjadi apa? Menjadi masjid. Dan orang Yahudi, orang Amerika, UNESCO protes kepada kebijakan Erdogan. Tetapi apa yang dikatakan Erdogan? Turki negara berdaulat. Turki negara berdaulat. Dan Turki hanya menjalankan apa yang menjadi konstitusi Turki. Nah, itu pemimpin yang hebat, gaya Heden. Dan Indonesia harus menghadirkan pemimpin seperti itu. Apakah siap semuanya? Siap. Harus. Kita merindukan pemimpin yang seperti itu. Lanjut. Ini di mana nyimpang nggak ya jadi karena antum Ben. Nah, tadi jadi cita-cita orang kafir itu sudah dideklarasikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka berupaya untuk menghancurkan umat Islam. Walang tardo angkal Yahudu wala nasara hatta tattabi'a. Begitu. Bahkan di dalam ayat yang lain surah As-Saff Allah mengatakan yuriduna liyutfi'u nurallah biafwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Mereka berupaya untuk memadamkan cahaya Allah. Innahum yakiduna kaidah. Mereka selalu berupaya bikin rekayasa, bikin manuver. Tapi kata Allah wa akidu kaidah. Tapi aku pun bikin rekayasa. Pamahilhum pamahilil kafirina amhilhum. Lanjut. Wa tahrikun jeung ieu teh aya pergerakan linupusihim pikeun ngagerakeun linupusihim pikeun jiwa-jiwana kufar. Jadi mereka tergerak sesungguhnya jiwanya untuk berupaya menghancurkan Al-Qur'an. Ada banyak cara mereka menghancurkan Al-Qur'an. Yang pertama, mereka mengaburkan makna Al-Qur'an. Sehingga rame ketika kasus penistaan agama yang dilakukan oleh siapa? Ahok dengan kasus Al-Maidah ayat 51. Sehingga banyak orang-orang liberal menafsirkan tentang makna aulia. Aulia itu bukan pemimpin, tetapi teman setia. Jadi cara mereka menjauhkan umat dari Al-Quran, makna-makna Al-Quran dikaburkan agar umat semakin jauh dari Al-Quran. Bacaan-bacaan kita sekarang dipindahkan dari Al-Quran, senangnya kepada bacaan selain Quran. Maka umat sibuk dengan Facebook, betul? Ya seperti kita-kita ini. Umat sibuk dengan Twitter, umat sibuk dengan WhatsApp, umat sibuk dengan Instagram. Mereka lupa akan satu kekuatan, yaitu siapa? Apa? Al-Quranul Karim. Jadi
Di dalam hati orang kafir itu tetap ada cita-cita, ada gelora untuk berupaya menghancurkan Islam, berupaya menjauhkan umat dari Al-Quran. Padahal Al-Quran itu energi yang sangat dahsyat. Energi yang sangat dahsyat. Liyakuna, supaya bukti naon azzuhum, keapesan itu kupar, kelemahan kupar, ba'dadzalika sabadana itu tahadi tantangan abda'u eta leuwih nampak. Jadi kenapa Allah menantang orang-orang kafir untuk mendatangkan ucapan-ucapan tersusun seperti halnya seluruh Quran? Tantangannya diturunkan seperti halnya 10 surat di dalam Al-Quran, bahkan mereka tidak mampu lagi, tantangannya diturunkan lebih minimalis. Datangkan kata Allah di suratin wahidah, dengan hanya 1 surat saja yang terpendek, mereka tidak mampu. Di sini Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan bahwa secanggih apapun kekuatan manusia, hanya mendatangkan 1 surat yang terpendek saja mereka tidak akan mampu, mereka tidak akan bisa. Karena Al-Quran adalah kalamullah, Al-Quran adalah mujizat kubro Rasulullah SAW. Maka kita yakin bahwa umat yang terpuruk ini, bangsa yang tertinggal ini, kedoliman-kedoliman yang dialami oleh umat ini, kata kunci yang paling hebatnya adalah bagaimana para ulama, para kiai, para tokoh pergerakan mengembalikan umat kepada ulama, agar ulama ini mendekatkan umat pada Qur'annya, pada hadisnya, pada kawal-kawal ulamanya. Sehingga apabila umat ini semakin dekat dengan ulama, maka pasti ulama mengarahkannya kepada Al-Quran. Ulama mengarahkannya kepada maroji umat Islam, yaitu Al-Hadis. Makanya kita yakin dengan sabda Rasulullah SAW, taraktu fikum amrayn, fa in tamassaktum bihima lan tadillu abada, kitabullah wa sunnah Rasul. Leuwih nampak. Wa hadza jeung ari ieu liyakuna azzuhum ba'da dzalik abda, eta minal ghuyubi, tina pirang-pirang sesuatu anu samar, allati anu ahbaro anu geus ngabejakeun hakana lati non Al-Qur'anu Qur'an qabla wuqu'iha, memeh terjadina ieu lati. Ini adalah masalah-masalah yang sama. Artinya, kenapa Allah Subhanahu wa taala menantang orang kafir untuk mendatangkan Quran? Faktor kesengajaan Allah Subhanahu wa taala untuk menunjukkan kehinaan orang-orang kafir, kelemahan orang-orang kafir, dan menunjukkan betapa dahsyatnya Al-Quran. Jadi Al-Quran itu jangankan dipahami maknanya, dibacanya saja kan jadi ibadah. Dibacanya saja jadi ibadah. Bahkan ada seorang profesor Jepang namanya Imoro Samutu mengarang satu buku judulnya The True of Water. Apa? Rahasia di balik air. Jadi bagaimana ketika air itu dibacakan mantra-mantra oleh agama, tokoh-tokoh agama di Jepang, molekul-molekul air itu keruh. Tetapi bagaimana ketika air dibacakan ayat suci Al-Quran, dan air yang sudah dibacakan ayat suci Al-Quran itu difoto dengan foto yang sangat resolusi tinggi, dan hasilnya ternyata molekul air itu seperti butiran intan mutiara. Makanya Profesor Jepang itu mengatakan bahwa sesungguhnya umat Islam ini punya satu mantra yang sangat ajaib dan dahsyat apabila mereka amalkan, yaitu Al-Quran. Ternyata air saja ketika mampu merekam tentang bacaan-bacaan Al-Quran, itu molekul-molekulnya di dalam air berubah menjadi seperti butiran intan. Makanya insya Allah kalian ini akan menjadi orang-orang yang hebat. Kehebatan kita adalah ketika kita mampu bermuayah sama Al-Quran, bergaul dengan Al-Quran. Insya Allah. Amal amrusani, anapon ari perkara nuka dua. Wahua jeung ari amrusani eta qiyamul muqtadi,
ngadegna anu ngudukeun lil mubaroti kana program tanding. Naon cenah? Program tanding. Karena uji tanding wal mu'aradati jeung perdebatan. Jadi salah satu pembuktian Al-Qur'an kitab hebat itu seandainya ditandingkan. Ada program tanding, ada perdebatan. Makanya begini, untuk menguji kelayakan pola pikir seseorang itu mau tidak mau harus ditandingkan. Ya contoh saja cara dekatnya. Untuk menguji kualitas pembelajaran, maka itu harus ada ujian. Kalau di kita namanya TPB, tes prestasi belajar. Kita tidak tahu sejauh mana kualitas hasil KBM, kegiatan belajar mengajar. Maka untuk cara memahami apakah materi ajar ini tersampaikan atau tidak, itu harus ada program ujian. Harus ada program ujian. Untuk menguji kualitas seorang tokoh, itu harus ada program fit and proper test, uji kelayakan dan kepatutan. Kalau di dalam usul fikih itu namanya sabru wa taksib. Namanya apa? Fit and proper test. Hasrul awsofi wa ibtalu ma la yasluhu lil iliyah. Kira-kira seperti itu. Contoh, untuk menguji kelayakan seorang calon kepala daerah, kan harus ada apa? Forum debat kan? Forum debat. Dan itu murni. Di debat itu ada seorang panelis penanya, ada seorang penanya, ada penilai, bahkan saling bertanya. Untuk apa? Mengelaborasi sejauh mana isi otak calon pemimpin. Kalau jawabannya balaba belebe, para pugu, oh berarti ini kualitas pemimpin seperti ini. Makanya Al-Quran itu menantang orang-orang kafir, dan sengaja program tantangan dari Allah itu diadakan ini untuk menguji tentang kehebatan Al-Quran, agar Al-Quran ketahuan oleh orang-orang kafir betapa dahsyat dan hebatnya. Ingdal Arabi, di hadapan orang-orang Arab. Jadi Allah Subhanahu wa taala menantang satu program uji tanding dan mu'aradah perdebatan kepada orang-orang Arab. Pakod kana ternyata bukti itu qiyamul muqtadi hasilan etanu hasil wa qaiman jeung anu tegak, dan itu berhasil. Fa inna nabiyya dasanyana nabi sallallahu alaihi wasallam. Gimana jelas para sahabat-sahabatku suaranya, karena kita menggunakan IT yang lain, jadi tidak langsung pakai HP, tetapi menggunakan alat yang lebih canggih. Alat yang lebih canggih. Tentunya dengan operator yang super canggih. Wajah sih tidak seberapa, tapi otaknya itu yang luar biasa. Hardware-nya biasa-biasa saja, tapi software-nya yang luar biasa. Tepuk tangan antara untuk saudara Saibatul Hamdi. Painna nabiya dasanya nabi sallallahu alaihi wasallam jaa eta datang nabi hum ka urang Arab bidinin jadid kalawan agamanya. Nabi itu datang membawa ajaran baru, pasti akan menimbulkan pertanyaan, riak dan tantangan, itu pasti. Abdullah anu ngabatal ke nabi pihi dina dinin jadi dinahum karena agamana itu orang Arab. Jadi nabi dengan agama baru, agama Islam ini itu membatalkan terhadap agama-agama mereka. Pada saat itu di Arab itu mereka para penyembah berhala, para penyembah, dan konon dalam sejarah itu berhala yang ada di atas Ka'bah itu ada sekitar 360. Berhala terbesarnya itu menggambarkan tokoh-tokoh yang dianggap Tuhan oleh mereka. Lata, Uzza, Manat, Hubali. Yaitu. Ketika Islam datang, maka ajaran mereka itu dibatalkan.
ajaran mereka itu dibatalkan. Dan teringat bagaimana ketika Rasulullah SAW untuk menguji apakah risalah yang akan dibawa oleh beliau itu mendapatkan sikoh, trust, kepercayaan dari umat. Karena modal seorang pendakwah, modal seorang dai itu harus ada trust. Harus ada apa? Sikoh. Ketika umat sikoh, apapun yang disampaikan oleh kita itu pasti diterima. Tetapi sehebat apapun yang kita sampaikan, jikalau umat sudah kehilangan kesikohan, maka sehebat apapun yang kita sampaikan itu tidak akan diterima. Makanya modal seorang dai, modal seorang nabi, dan menjadi sifatul asasiyah, sifat yang paling mendasar bagi seorang nabi adalah sikoh, amanah, terpercaya. Makanya Rasulullah SAW kan memanggil orang-orang Arab ke atas sebuah bukit. Lalu Rasulullah bertanya, apakah kalian percaya kepada saya dan ucapan saya? Semua menjawab, percaya Muhammad. Semua itu, hatta Abu Lahab. Tapi Abu Lahab ini agak punya tujuan lain. Punya tujuan lain. Kata Rasulullah, dilanjutkan pertanyaan, apakah Anda percaya seandainya saya mengatakan bahwa di balik gunung sana ada seekor singa yang akan menerkam kalian? Semua menjawab dengan serempak, percaya Muhammad. Kalau kalian percaya, nah ini misinya. Ini misinya. Jadi pertama adalah Rasulullah menguji tentang kesikohan umat terhadap beliau. Sesudah mereka menyatakan sikoh kepada Rasulullah, baru Rasulullah menyampaikan misinya. Kalau Anda percaya kepada saya dan percaya apa yang dikatakan oleh saya, qul la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalau Anda percaya, katakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tapi pada saat itu Abu Lahab neko-neko, tabban laka ya Muhammad, celaka ente Muhammad, alihada jamatana ya Muhammad, apakah hanya karena kalimat ini engkau mengumpulkan kami semua? Tabban laka ya Muhammad, cilaka ente Muhammad. Apa ujung yang perlu dicatat dari kata-kata Abu Lahab? Hadhil kalimatul lati tukrihu kullu sultan. Kalimat inilah wahai Muhammad yang sangat dibenci oleh para penguasa. Kalimat inilah yang sangat dibenci oleh para penguasa. Jadi orang-orang yang idharul haq, orang-orang yang ingin iqamatul haq, itu adalah pasti suatu saat, suatu waktu, dimanapun, kapanpun akan dibenci oleh para penguasa dolim. Para penguasa dolim. Karena Nabi datang dengan agama Islam, abdala bihi dinam, wasapaha jeung ngalemahkeun Nabi, wasapaha jeung ngalemahkeun Nabi ahlamahum, karena ahlam itu impian mereka. Nabi melemahkan impian mereka, impian orang Arab. Wasahiro jeung nunduk ke Nabi min alihatihim, di pirang-pirang pangeranana itu orang Arab. Impiannya dihancurkan, Tuhan-Tuhannya juga ditundukkan. Wa asnamakum jeung patekong-patekong, itu si orang Arab. Wajala jeung ngajadikeun Nabi ka orang Arab adhukatan, karena jadi bahan tertawaan. Naon Sunda bahan tertawaan teh? Bahan ejekan. Nah, soknya tulislah bahan tertawaan. Bainan nasi, di antara manusia. Jadi orang-orang yang tadinya kelihatan beragagah brigege, beragagah brigege, ketika Islam datang, mereka menjadi balahan beleh, menjadi bahan tertawaan mereka. Wada'a jeung ngajak Nabi hum ka urang Arab ila atba'ihi, kana nuturkeun Nabi, wa ila tiqodin jeung kana satu keyakinan, annahu sayyana Nabi eta rasulun, utusan min indillah. Inilah misi yang disampaikan oleh Nabi. Jadi ketika Nabi sudah dibekali dengan sifatul asasiyah, satu sidik, yang kedua amanah, yang ketiga tabligh, dan yang keempat fatona.
Nabi diberikan satu bekal ajaib, yaitu mukjizatul kubro, yaitu Al-Quran. Maka Nabi memulai menampakkan misinya pasda bima tu'mar. Nah itu. Jadi Nabi mengajak kepada i'tiqadin, pada satu keyakinan, annahu rasulun min indillah, sayana Nabi eta rasul tisaningkeun Allah. Waqala jeung ngadawuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baca sholawat semua, baca sholawat. Lakum ka urang Arab. Innal hujjata sayana hujjah. Dalil, alasan ala sidqi kana kebenaran kami hadal kitabu eta ieu kitab. Hujjah, dalil yang menunjukkan terhadap kebenaran bahwa aku, kata Rasulullah, adalah utusan Allah, adalah kitab ini. Adalah kitab. Jadi Al-Quran adalah mukjizat Rasulullah sebagai bentuk penguat atas kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya orang yang dekat dengan Al-Quran, insya Allah akan mendapatkan kemuliaan di sisi Allah. Akan mendapatkan kemuliaan di sisi Allah SWT. Alladzi anu auha anu geus ngawahyukeun. Kana ladi teh kitab saha Allah ilayya ka kami. Makanya definisi Rasul itu adalah man uhiya ilai wa yu'mar bitabligh. Man uhiya ilai wa yu'mar bitabligh. Orang yang diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala dan diperintahkan untuk menyampaikan. Faidalan tusaddiqu, ini early warning. Apa? Early warning. Early warning itu apa? Peringatan dini. Kayak kan dina lagu ge. Peringatan dini. Ini early warning dari Rasulullah SAW. Faidalam tusaddiqu, maka di mana tengah benerkeun aranjeun nikah kami bidzalika dina itu hadal kitab fa inna dasanya kami ittahada eta nantang at-tahida nantang kami enak mah at-tahidu eta at-tahidu eta nantang kami kum ka aranjeun antatu kana yen ngadatangkeun aranjeun bimislihi kana pantarna Quran. Jadi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seandainya kalian wahai orang Arab tidak membenarkan terhadap aku, dan aku sudah diberi bekal oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kitab yaitu Al-Quran, maka aku menantang kepada kalian, datangkanlah seperti halnya Al-Quran. Au bimisli suratin, atau seumpama satu surat min hutina Quran. Wa idza ajaztum, maka di mana apes aranjeun. Wa idza ajaztum, maka di mana apes aranjeun. Padali kata hari itu ajaztum ayat izaz ayatu sidqin, eta teh ayat kebenaran. Wa burhanu risalati, jeung dalil risalah kami ilaikum ka aranjeun. Ini tantangan dari Allah, tantangan dari Rasulullah SAW kepada orang-orang Arab, di mana Arab adalah objek dakwah pertama Rasulullah SAW. Pamakana maka terbukti, pama maka ari perkara, kana anu bukti emak, wajakum eta pang butuh-butuhna urang Arab, illa ayatu kana yen ngadatangkeun itu si orang Arab bimislihi kana pantarna Quran. Jadi perkara anu pang dipikabutuhna ku orang Arab ketika ditantang adalah mereka ingin mendatangkan seperti Al-Quran. Jadi muncul ulama ahwaju teh obsesi. Naon cenah? Obsesi. Naon cenah? Obsesi.
obsesi orang-orang Arab ketika ditantang oleh Rasulullah, anak muda pada saat itu, yang oleh Allah digambarkan Rasulullah itu terlahir dalam keadaan yatim, juga miskin, juga Rasulullah tidak bisa membaca, tidak bisa menulis. Alam yajidka yatimam fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka a'ilan. Itu kondisi Rasulullah. Tiba-tiba gegeden Quraisy pada saat itu ditantang oleh Rasulullah, yang orang-orang Arab menganggap itu anak kemarin sore. Maka obsesi mereka, pamakana ahwajuhum illa ayatu bimisli, maka tidak ada perkara yang menjadi obsesi orang-orang Arab pada saat itu kecuali mampu mendatangkan seperti Al-Quran. Sayang mereka tidak mampu, sayang mereka tidak bisa, karena Al-Quran adalah kalamullah, tidak ada bandingnya. Maka orang-orang yang menjadikan Al-Quran sebagai burhan, tadi burhan dalil, sebagai apa? Dalil, alasan, maka mereka tidak akan pernah terkalahkan. Orang-orang yang menjadikan obsesinya Al-Quran, orang-orang yang menjadi cita-cita hidupnya adalah Al-Quran, orang yang menjadikan pedoman hidupnya adalah Al-Quran, orang yang menjadi bingkai hidupnya, menjadikan bingkai hidupnya Al-Quran, mereka akan tegak lurus, mereka tidak akan pernah terkalahkan, dan mereka akan menjadi pemenang. Karena Al-Quran adalah kalamullah. Khosotan balinatangku bada hada tahadi sabada ieu tantangan asapir anu terbuka. Bari tantangan age lain rencepan. Pan aya tantangan rencepan ditoel kelekna bade gelut jeung abdi. Eta mah tantangan rencepan. Ieu mah tantangan sapir, tahadi sapir, tantangan terbuka. Diumumkeun mun aya mah dina media. Siapa saja masyarakat yang belum menerima bantuan COVID-19, maka segera lapor. Nah, itu tantangan terbuka dari presiden kita. Jadi siapa saja yang belum mendapatkan bantuan dampak dari COVID-19, segera lapor. Diumumkan berbagai media. Itu tantangan terbuka. Entah harewosan. Entah harewosan. Watahakumi sadid jeung guguyon anu kacida. Alladhi anu nyengat. Naon nyengat bahasa Sundana? Nyeureud. Guguyon teh meuni nyeureud. Anu sakaya gini, guguyon anu meuni nyeureud ka urang teh. Kayak punten ieu teh bibir atana bicangkan salah. Nyeureud eta. Begitu ngaranna tahakumus sadid alladhi. Ya jangan nyekelan pipi si Dodik dan pipi eta nepi cangang danas. Eta nepi paru di teh. Nah, gitu karena naon eta? Tahakumus syadid. Tahakumus syadid. Atawa anu nyekelan irung urang ke punten ieu teh irung eta nepi kutil. Tahakumus syadid. Atau nabi kana waos ke, punten waos atau nabi kampak. Tahakumus syadid. Biukulihim karena akalna itu si orang Arab, wa alihatihim jeung kapangeranana itu Arab, wa asnamihim jeung kana patung-patungna itu Arab. Maka Al-Quran datang, Rasulullah datang, Islam adalah ajaran yang dibawa oleh Rasulullah. Tiba-tiba mereka merasa terlecehkan, merasa dibuili, merasa dibuili, merasa dinyinyiri, bahkan Tuhan mereka pun dihinakan, begitu kan? Maka obsesi mereka adalah bagaimana bisa mendatangkan kalam seperti Al-Quran. Aku lu ngucap kami makana tebukti naon ahwajuhum kabutuna orang Arab ma ari perkara punten kana anu bukti naon ahwajuhum kabutuna orang Arab ila dahdima kana ngabantahna perkara idaa anu geus ngaku
anu geus ngaku nabi hukana moal. Jadi perkara nu sangat jadi obsesi mereka teh ngabantah perkara nu diakui ku nabi gitu. Naon nu dicandak ku nabi, apa yang dibawa oleh nabi, itu yang menjadi obsesi orang Arab pada saat itu untuk membantah. Mencek bahasa ulama ambek nyedek tanaga midek. Ngalawan hayang tapi kekuatan mah eueuh. Itu kondisi orang Arab ketika mendapatkan tantangan Quran untuk mendatangkan satu kata, satu surat terpendek, 10 surat dan satu Quran, tapi mereka tidak mampu. Wa ibtolin jeung ngabatalkeun annahu sanyana itu Quran eta min indillah tisandingan Allah. Wa dzalika jeung ari itu ibtol eta disuluki aya sari turuk ku jalan nupang gampang-gampangna jalan. Nah, jadi iya hebatnya Al-Quran ketika menghancurkan akal-akal orang Arab. Mula-mula ditantang mendatangkan seluruh Quran, diturunkan mendatangkan 10 surat, ditantang untuk mendatangkan satu surat yang paling pendek. Tapi mereka tidak bisa. Dengan jalan yang paling mudah sekalipun mereka tidak bisa. Wawalujin akrobi jeung pang deket-deket na tempat asup. Jadi idopat luzainul ma'i, idopat ombak maju. Wawuluji akrobil jeung pang deket-deket na asup. Wawuluji akrobil abwabi jeung pang deket-deket na tempat asup karena pirang-pirang panto. Lirod di dakwahu pikeun nolak dakwah anana nabi. Wadzalika jeung ari itu disulukin aesari turuk eta antoriki matina jalana perkara barrou anu geus maher itu orang Arab pihi dina moal. Jadi Allah menantang itu karena mereka merasa maher di bidang apa? Di bidang sastra. Bahkan ada tokoh sastra di karangan Quraisy itu namanya Imru'ul Qais. Itu tokoh sastra. Jadi kenapa Allah Subhanahu wa taala menantang orang-orang Arab untuk mendatangkan seperti Quran? Karena yang paling mahir budaya pada saat itu adalah budaya sastra. Nah, kemarin telah dijelaskan bahwa ketika Allah mendatangkan mujizat kepada para nabi, mujizat itu selalu disesuaikan dengan kebutuhan zaman. Kenapa mujizat Nabi Isa itu bisa menghidupkan orang yang mati, menyembuhkan penyakit kusta? Karena budaya yang paling hebat ketika Nabi diutus adalah kedokteran. Budayanya kedokteran. Kenapa ketika Allah mendatangkan mujizat kepada Nabi Musa untuk mengalahkan Fir'aun, Allah memberikan satu tongkat yang bisa berubah menjadi ular, bahkan tongkat itu bisa membelah lautan untuk menyeberangi Nabi Musa dan pengikutnya? Karena pada saat itu yang menjadi tren, yang menjadi tren adalah sihir. Yang menjadi tren adalah sihir. Maka hari ini pun para dai harus mengikuti alur-alur tren, tapi tidak terbawa arus. Tren hari ini di masa musim pandemi ini, pengajian banyak dilakukan dengan media daring atau durang-duraring. Media apa? Media daring hari ini. Bahkan pembelajaran di sekolah belum mulai karena dilakukan dengan media apa? Media daring. Sekarang rapat-rapat itu lewat Zoom, rapat virtual lewat apa? Zoom. Bahkan undangan tabligh akbar pun sekarang lewat Zoom. Istighosah pun lewat apa? Lewat Zoom sekarang. Maka kiai hari ini itu harus mengikuti tren. Ya, makanya kita pengajian lewat live streaming ini. Tadinya lewat Facebook, lewat apa? HP secara langsung, tapi kita naikin dikitnya. Kenapa? Karena sihir hari ini IT. Sihir ini apa? IT. Siapa orang yang mampu menguasai informasi? Hari ini eranya era informasi.
Siapa yang mampu menguasai informasi, dialah yang akan menjadi penguasa. Betul? Betul. Kenapa Yahudi menguasai dunia? Sebab mereka menguasai epicentrum, pusat-pusat informasi. Seluruh kanal-kanal saluran media televisi dunia itu milik mereka. Maka dengan informasi itu mereka bisa merubah mindset makhluk dunia, mereka bisa merubah opini dunia. Maka hari ini para kiai, para pelaku dakwah, jika ingin menaklukkan dunia, maka rubahlah mindset makhluknya. Dengan cara apa? Ikuti sihir mereka. Ikuti sihir. Makanya man sahara suhir. Siapa yang nyihir? Sihir. Lanjut. Ini loba acel-acelan yang ngaji itu. Jelas tuh ya para sahabat-sahabat, suaranya jelas, sinyalnya bagus. Kalau urusan sinyal itu mesti bawa tower masing-masing. Wastaharu jeung populer, masyhur itu orang Arab. Bijudatihi ku kabageranana Kangjeng Nabi. Wa itqanihi jeung kerapihan Nabi. Wastaharu bijudatihi wa itqanihi. Mereka populer bijudatihi ku apa? Bagiran, bagiran teh mencek orang mudah, enteng bahasa teh nam. Jadi enteng bahasa. Biju datihi ku enteng na itu mak, wa itqonihi jeung rapina itu mak. Jadi orang Arab itu sangat populer dengan apa? Murah bahasa, dan rapi bahasanya. Rapi bahasanya. Illa wahwa, kecuali ari itu ma bara'u eta albayanu penjelasan pindutki dina ngucapkeun wal fasohati jeung dina kapasehatan pilisani dina lisan. Wakana jeung bukti naon dalika itu nutki fasohat pilisan lahum pikeun orang Arab anfa'u eta leuwih mangfaat lahum pikeun orang Arab minal harbi tibatan peperangan. Jadi kieu pada saat itu pasehat berbicara, pasehat dina naon lisan di kalangan Arab pada saat itu lebih bermanfaat bagi mereka ketimbang apa? Peperangan. Jadi kenapa Al-Quran datang dengan bahasa yang sangat indah, dengan sastra yang tidak ada tandingnya, dengan kebilagahan yang paling tinggi? Karena memang orang-orang Arab ahli di bidang apa? Sastra. Mereka fasih dalam ucapan-ucapan apa? Sastra. Maka Al-Quran datang untuk mengalahkan karya sastra mereka. Makanya dalam bahasan sebelumnya bahwa kenapa setiap mujizat para nabi selalu disesuaikan dengan kondisi, kebutuhan, tren pada saat nabi diutus. Dan orang Arab itu mereka sangat apa? Fasih bicaranya, tuluy pengucapan lisannya juga bagus, dan Al-Quran datang untuk mengalahkan sastra-sastra itu. Sabab perang ma allati anu daku anu ngasaan itu orang Arab wailataha kana cilakana itu haram. Wah, perang mah jangan bisa berdarah-darah. Tapi perang kata-kata kan jalma tidak berdarah-darah. Tidak berdarah. Makanya Abu Bakar Siddiq menganjurkan anak-anak untuk dibelajarkan tentang ilmu bilal. Ilmu apa? Bilal. Karena ada satu ungkapan wa inna minal kalami la sihra. Sesungguhnya dari ucapan itu ada nilai sihir. Ada nilai sihir. Oh, ente munkur ayat ngumpingkeun bicara siapa gitu. Orang tersihir. Karena sebagian daripada kata-kata itu bisa menyihir. Sebagian kata-kata itu bisa menyihir. Dulu kata-kata yang bisa menyihir orang itu kayak Haji Jainuddin MJ. Masih banyak janda-janda tua. Bisa menyihir. Kan setiap pembicara beda-beda karakter. Kalau Agim itu lembut,
Nah, gini tuh lembu. Kalau Habib Rizik itu tegas, agitatif, bisa membangkitkan apa? Semangat, determinasi, begitu. Harus begitu membangkit. Makanya nu ngobrol yang ngabangkitkan semangat. Ka para sek sadaya. Urang ayeuna teh nuju di payunan kana perkawis RUU HIP. Urang mah teh kenging milueun. Urang nafsi-nafsi we. Wah, moal bangkit tuh. Hees jelema diobrol gitu. Hees. Wahodu jeung neuleuman itu orang Arab gomaroha karena genangan itu harbun. Jadi bayangan anak lamun perang senjata mah mereka bisa merasakan kecelakaan, mereka juga bisa naon khodu menyelam di dalam genangan peperangan. Ini bahasa indah ya. Hatta syaribu sehingga nginum itu orang Arab kausal asi karena gelas kesedihan. Sedihnya bisa rupakan karena naon gelas, tapi gelasnya gelas kosong. Gelas kesian nanti. Sedih disarupakan karena naon gelas kausal asi, gelas kesedihan. Watajarromu jeung bisa melakeun itu orang Arab al mauta kana maut ada umanu abadi. Walakinnahum tatapina itu orang Arab ihtaru eta milih Arab tok narima karena nojosna rimah jampari wawakoan nibal wawakin nibal jeung nibakeun jampari manjanik walam yadhuru jeung teu asup itu orang Arab fil mubarati dina tantangan fil mubarati dina pertandingan. Artinya orang Arab itu salah satu daripada karakter yang menjadi trendy pada saat itu adalah mereka suka bermain kata-kata. Mereka suka bertanding urusan sastra. Maka Al-Quran datang lebih sastra daripada sastra. Lebih indah daripada indah. Lebih bilago daripada kata-kata apapun. Dan Al-Quran menantang orang-orang Arab yang ahli sastra itu, tapi mereka tidak berani turun ke lapangan. Mereka sudah kalah sebelum yakulu ngobrol saha al-qodi al-bakilani qodi al-bakilani rahimahullah kae paya juju kumaha meunang mun macet make sistem qiraati ya juzu naon cenah ya juzu ulah ya juzu ya juju kumaha meunang naon ayu qadiru ayu qaddaru yang dimampukeun itu si Arab ala mu'aradatil Quran kana berhadapan jeung Al-Quran atawa naon ngadebat Al-Quran. Bagaimana bisa mereka punya kemampuan untuk melawan Al-Quran? As-sahlati anu gampang alaihim ka itu si orang Arab. Wadalika jeung ari itu mu'aradatul Quran yadhadu eta bisa ngaruksak ngacaukeun itu dalik hujjatahu kana hujjahna Al-Quran. Bagaimana bisa mereka berlawanan dengan Al-Quran? Mereka umpamanya bisa mengacaukan hujah Al-Quran. Wa yufsidu jeung ngaruksak itu dalik dilalatahu kana petunjuk Quran. Wa yubtilu jeung kumaha bisa ngabatalkeun itu dalik amrohu kana urusan kana perintah Al-Quran. Payah diluna tuli parindah itu orang-orang Arab andalika tina dilalatul Quran ila sairi makana sasana perkara soru anu jadi itu orang Arab ilaihi kana itu umat minal umuri tina pirang-pirang perkara allati anu laisa anu teu aya alaiha kana itulah tina mazidun nilai tambah fil munabati dina silih bantah
wal muadati jeung silih lawan. Wa yatrukuna jeung naringgalkeun itu orang Arab al amrul khafif kana urusan hampa. Jadi intinya reku maha mampu orang Arab melawan Al-Quran dengan perlawanan yang mudah. Padahal Al-Quran itu telah mengacaukan hujahnya mereka, menghancurkan petunjuknya. Jadi mereka bagaimana bisa menghancurkan hujah Al-Quran? Bagaimana mereka bisa merusak dalil Al-Quran, membatalkan perintah Quran? Tidak akan bisa. Jadi ringkasnya, orang-orang Arab tidak akan mampu berhadapan dengan tantangan Al-Quran. Ada ayat etama perkara yang taniu anu kacegah naon hukumu terjadina ieu hada fil adati dina kebiasaan. Wala yajuju jeung teu meunang naon ittifaquhu kesepakatanana itu hada minal uqalati orang-orang berpikir. Wa amal amru salis jeung anapun ari perkara nu katilu. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan ada manfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bima lam tana rabbi alimna alladhi yanfa'una rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatil lana fi dinina tawassalna bi ta'allumin tawassalna bi ta'limin antar suqanal wasi'ah wa antar suqanal amanah musalmina tamliha martunus naenunus tunuanus saribunus aliastadiunus fitmin. Halus tapi kita Sebatul Hamdi